Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 4 yang Papa Uji banggakan, mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam belajarnya, dan Papa Uji doakan mudah-mudahan orang tua kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Papa Uji akan melanjutkan pelajaran agama Islam di pelajaran 8 ini, yaitu di part 2 ini. Kali ini Papa Uji akan membahas tentang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hidup hemat ya, dan juga pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Nah, di pembelajaran ini ya, yang pertama Papa Uji akan membahas tentang pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak kita laksanakan ya. Karena memang tidak ada tempat yang bisa mengabulkan segala keinginan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pantang menyerah ya. Pantang menyerah adalah salah satu perbuatan terpuji ya, yang harus kita simpan di dalam hati kita dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita belajar ya, di dalam belajar kita harus memiliki prinsip pantang menyerah ya. Banyak anak-anak teman-teman kita yang sekolahnya jauh dari rumah ya. Kalau kita bayangkan di Jakarta mungkin kita enak aja, mau ke sekolah tinggal pesan Gojek, kalau enggak dianterin sama orang tua dan lain sebagainya ya. Walaupun memang kalau sekarang ini lagi pandemi mungkin kita tidak mengenal itu, tapi kalau kita merujuk ke belakang, betapa enaknya kita ya, kalau mau belajar tinggal pesan Gojek, tinggal dianterin sama mobil, sama motor dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana teman-teman kita yang ada di pedesaan ya, yang jauh dari perkotaan, mereka bahu membahu bagaimana caranya supaya bisa ke sekolah. Ada yang nyebrang kali, ada yang berjalan dari berbukitan ya, dari perkebunan menuju ke sekolah, ada yang 1 kilometer, 500 meter dan lain sebagainya ya, ditempuh dengan jalan kaki. Luar biasa. Nah, itu merupakan salah satu akhlak. Menuntut ilmu adalah kewajiban, maka tidak diperdulikan jauh dan tidaknya ya. Yang penting mereka memiliki prinsip pantang menyerah, bagaimana caranya dia mendapatkan ilmu. Juga pantang menyerah ini diartikan ketika kita mendapatkan pelajaran yang sulit, tapi mereka sanggup melewatinya dengan belajar sungguh-sungguh ya, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana caranya kita mempraktekkan kehidupan pantang menyerah di dalam diri kita, supaya nanti pada saat kita selesai belajar menempuh pendidikan, kita menjadi orang yang berhasil dan sukses ya. Nah, manfaatnya apa bagi kita? Tadi Papa Uji sudah mengatakan, orang yang memiliki pantang menyerah hidupnya akan bahagia ya, menjadi anak yang pintar, dan juga melatih diri kita, melatih kesabaran kita ya. Sabar manakala suatu saat kita mendapatkan cobaan yang lebih daripada saat kita menempuh pendidikan. Nah, gitu. Yang selanjutnya, pantang menyerah itu manfaatnya apa? Disayang orang tua, disayang Allah Subhanahu wa taala. Maka mutlak bagi kita sebagai seorang pelajar harus memiliki sifat pantang menyerah ya. Selanjutnya, sifat terpuji yang berikutnya adalah hemat. Nah, ya. Hemat itu bukan berarti pelit ya. Hemat itu adalah
mengerjakan sesuatu atau mengeluarkan uang dengan bagaimana sesuai dengan kebutuhan kita, itu namanya hemat ya. Hemat bukan diartikan kikir, beda kikir dengan hemat. Kalau hemat, uang kita banyak tapi kita menyesuaikan, bisa menabung, bisa memberi seseorang, bisa bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah hemat. Karena hemat ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri orang yang hemat itu hidupnya bersahaja, tenang, ya, tidak terburu-buru, tidak juga mengumbar hawa nafsu. Ciri orang yang mengumbar hawa nafsu itulah orang-orang yang tidak bisa hemat. Sementara hemat adalah perintah Allah dan tuntunan Rasulullah. Kalau boros adalah tuntunan syaitan. Innal mubazirina kana ikhwana syaiton. Jadi orang yang menurutkan hawa nafsu adalah perbuatan syaitan. Kalau kita jangan ya, jangan sekali-kali seperti itu ya. Nah, orang yang hemat manfaatnya dia bisa menabung, dia juga bisa melaksanakan keinginan ya. Keinginannya ya, bisa membeli sesuatu berdasarkan keinginannya karena dia dari awal sudah hemat ya. Dia tabung itu uangnya, kemudian dia bisa membeli sesuatu. Kemudian apalagi manfaatnya? Manfaatnya kita bisa menolong orang lain yang sedang kesusahan ya. Juga yang selanjutnya melatih kesederhanaan diri kita ya. Walaupun kita ditakdirkan menjadi orang kaya, tapi kalau kita hidup hemat, insya Allah kekayaan kita bisa dinikmati oleh orang lain, menciptakan kedermawanan di dalam hidup kita. Dan yang paling penting adalah berbuat hemat adalah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan akhlak terpuji. Nah itu saja mungkin barangkali ya Nak ya. Silakan kalian baca-baca lagi di bukunya. Mungkin barangkali ada yang tidak tepat dari penyampaian Pak Fauji ya. Itulah yang Pak Fauji dapat sampaikan. Mari kita berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.